Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Tolong ketua kelasnya dipimpin ya doanya. Anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah kalau semuanya sehat ya. Ibu absen terlebih dahulu ya anak-anak. Alvina Hidayati, Anjar Dwi Etika, Asma Ririn, Rana Kabani, Liu Fani Agi Erlangga. Alhamdulillah semuanya masuk ya anak-anak. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan kalian dapat mengerti apa yang ibu jelaskan. Anak-anak, pernah nggak sih kalian pada saat makan sambil berbicara itu tersedak? Oh iya, ataukah di saat pandemi COVID-19 ini, apakah anak-anak sudah tahu organ mana saja yang diserang oleh penyakit COVID-19 ini? Ada yang tahu tidak? Organ apa saja yang diserang penyakit COVID-19 ini? Iya benar, organ pernapasan. Nah, pada pembelajaran pagi hari ini kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai materi sistem pernapasan pada manusia. Sebelum masuk materi, ibu akan membacakan tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuannya yaitu peserta didik diharapkan dapat menjelaskan definisi dari pernapasan. Yang kedua, dapat menyebutkan organ-organ pernapasan pada manusia. Yang ketiga, dapat menyebutkan fungsi masing-masing organ pernapasan pada manusia. Nah, itu tadi tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk materi, ada yang tahu tidak pernapasan itu apa? Definisi dari pernapasan adalah serangkaian pengambilan oksigen melalui alat pernapasan dan mengeluarkan sisa oksidasi yang berupa CO2 yang berupa karbon dioksida dan uap air. Nah, agar lebih jelasnya, ibu akan menayangkan sebuah video sistem pernapasan pada manusia. Ibu tayangkan videonya ya, tolong anak-anak videonya dicermati dan ditulis hal-hal penting yang ada di dalam video tersebut. Silakan menonton. Oksigen ke dalam tubuh kita dan diproses di paru-paru, kemudian dikeluarkannya gas karbon dioksida setelah proses di dalam paru-paru selesai. Atau secara sederhana, pernapasan pada manusia adalah kegiatan menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Dalam proses pernafasan, kita memerlukan alat pernafasan. Alat-alat pernafasan ini bisa kita singkat dengan hiteru, hi, hidung, te, tenggorokan, ru, paru-paru. Hi, hidung. Perjalanan udara memasuki paru-paru dimulai ketika udara melewati hidung. Di lubang hidung, udara disaring oleh rambut-rambut halus. Te, tenggorokan. Setelah melalui rongga hidung, udara akan melewati tenggorokan sebelum menuju paru-paru. Di tenggorokan udara melewati 3 saluran yaitu faring, laring, dan trakea. Ru, paru-paru. Setelah di tenggorokan, udara akan menuju paru-paru. Namun sebelum diproses di paru-paru, udara akan melewati saluran yang bercabang 2. Kedua cabang tersebut dinamakan bronkus. Setiap bronkus terhubung dengan paru-paru sebelah kanan dan sebelah kiri. Bronkus bercabang-cabang lagi. Cabang yang lebih kecil disebut dengan bronkiolus. Bronkiolus bermuara pada alveolus. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran gas karbon dioksida dan uap air dengan oksigen. Setiap kamu bernafas, udara segar yang mengandung oksigen masuk ke paru-paru.
Oksigen itu kemudian akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dan di saat yang bersamaan, karbon dioksida dikeluarkan dari dalam tubuh melalui paru-paru. Nah, itu tadi adalah video mengenai sistem pernapasan pada manusia. Di dalam video juga disebutkan ada yang namanya pernapasan pada manusia. Pernapasan pada manusia itu sendiri adalah proses masuknya oksigen ke dalam tubuh melalui hidung dan diproses di dalam paru-paru. Kemudian dikeluarkan gas karbon dioksida setelah proses di dalam paru-paru itu selesai. Atau secara singkatnya adalah kegiatan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Nah, itu adalah definisi dari pernapasan pada manusia. Selanjutnya, dalam video juga disebutkan alat pernapasan pada manusia atau yang disingkat dengan HITERU, hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Nah, hidung ini berfungsi sebagai pintu masuk keluarnya udara dalam tubuh kita. Nah, selanjutnya ada tenggorokan. Di dalam tenggorokan terdapat faring, laring, dan trakea. Nah, laring ini berperan untuk menghubungkan faring dan trakea. Fungsinya yaitu untuk melindungi benda asing seperti makanan dan minuman yang masuk ke dalam paru-paru. Nah, yang ketiga yaitu ada paru-paru. Di dalam paru-paru itu terdapat bronkus, bronkeolus, dan alveolus. Bronkus adalah cabang penghubung paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Bronkus ini bercabang-cabang lagi yang disebut dengan bronkeolus atau cabang terkecil dari bronkus. Dan bronkus ini bermuara pada alveolus. Alveolus yaitu tempat pertukaran gas oksigen dengan gas karbon dioksida dan uap air. Fase pernapasan pada manusia itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi itu sendiri adalah proses ketika udara masuk ke dalam saluran pernapasan atau pada saat kita menghirup udara, itu dinamakan fase inspirasi. Yang kedua yaitu fase ekspirasi, adalah proses ketika udara keluar dari saluran pernapasan, atau ini terjadi ketika kita menghembuskan napas atau mengeluarkan udara dari dalam tubuh kita. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Tolong anak-anak hitung 1 sampai 4 dan seterusnya. Kalau sudah selesai, kalian akan berdiskusi dengan teman sekelompok kalian. Setelah kalian selesai membagi kelompok, Ibu akan membagikan lembar kerja untuk kalian. Ibu bagikan lembar kerjanya ya. Nah, itu lembar kerjanya, tolong dikerjakan secara berkelompok ya anak-anak. Setelah selesai nanti hasilnya kalian dipresentasikan ke depan. Tolong dikerjakan dengan baik ya anak-anak. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Silakan dikerjakan. Alhamdulillah ya, semuanya sudah membacakan hasil diskusinya di depan secara bergantian. Nah, sekarang anak-anak secara individu menuliskan jawaban hasil dari diskusi kalian tadi dengan benar. Kalau sudah selesai, kita akan tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita tutup, Ibu akan menanyakan lagi, apa sih definisi dari pernapasan tadi? Ya, definisi dari pernapasan adalah serangkaian pengambilan oksigen
melalui alat pernapasan dan mengeluarkan sisa oksidasi yang berupa karbon dioksida dan uap air. Nah, itu adalah secara umum ya. Selanjutnya kita simpulkan hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kesimpulannya apa anak-anak? Tolong dibacakan. Salah satu siswa tolong bacakan ya. Iya. Pernapasan pada manusia adalah apa? Iya, proses masuknya gas oksigen di dalam tubuh melalui hidung dan diproses di dalam paru-paru. Kemudian dikeluarkannya gas berupa karbon dioksida setelah proses di dalam paru-paru itu selesai. Atau yang secara singkatnya yaitu kegiatan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung gas karbon dioksida. Nah, alhamdulillah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini selesai. Alangkah baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat kalian terima dengan baik ya. Sebelum Ibu tutup, tolong ketua kelasnya pimpin doa sebelum pulang ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.